I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it plain. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line. Assalamualaikum, halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen risiko proyek, yang merupakan salah satu materi dalam mata kuliah manajemen proyek. Yuk kenal lebih jauh apa sih manajemen risiko proyek itu? Manajemen risiko proyek adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi proyek. Tim proyek dapat mengatasi masalah dan menyelesaikan proyek secara tepat waktu dan sesuai anggaran. Tujuan manajemen proyek yakni 1. Mencegah kegagalan proyek, 2. Mengurangi biaya yang tidak terduga, 3. Meningkatkan kualitas proyek, 4. Meningkatkan kepuasan klien. Siapa yang dapat mengidentifikasi risiko proyek atau pekerjaan? Yang dapat mengidentifikasi risiko proyek atau pekerjaan adalah ada tim proyek, pelanggan, pengguna akhir, dan pemangku kepentingan. Jenis-jenis risiko. Jenis risiko terbagi menjadi 2, yakni ada analisis risiko kualitatif dan analisis risiko kuantitatif. Analisis risiko kualitatif adalah pendekatan yang menggunakan penilaian subjektif dan deskriptif untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko. Penilaian dilakukan berdasarkan pengalaman, intuisi, dan pendapat para ahli. Sedangkan analisis risiko kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan data numerik dan teknik statistik untuk mengukur probabilitas dan dampak dari suatu risiko. Dampak risiko terhadap proyek. Selanjutnya, dampak risiko terhadap proyek. Dampak risiko adalah tingkat keparahan dan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh suatu risiko jika risiko tersebut terjadi. Dampak risiko berupa 1. Finansial, yakni dari segi kenaikan biaya, penurunan pendapatan, kerugian finansial. Yang kedua, jadwal, dari keterlambatan proyek dan perpanjangan waktu. Ketiga, kualitas, dari penurunan kualitas produk ataupun layanan. Keempat, reputasi, dari kerusakan reputasi perusahaan ataupun individu. Kelima, keamanan, dari risiko kecelakaan kerja, kerusakan lingkungan. Apa saja yang termasuk risiko proyek atau pekerjaan? Yang termasuk risiko proyek atau pekerjaan, pertama ada risiko teknis. Risiko teknis adalah jenis risiko yang berkaitan dengan aspek teknis dari suatu proyek. Ini bisa mencakup kesalahan desain, masalah dalam produksi, ataupun kegagalan peralatan. Beberapa contoh dari risiko teknis ada kesalahan desain. Contohnya, kesalahan perhitungan struktur bangunan, kesalahan dalam pemilihan material, dan ketidaksesuaian desain dengan standar yang berlaku, yang berdampak pada kerusakan bangunan, biaya perbaikan yang tinggi, bahkan membahayakan keselamatan pekerja dan pengguna. Selanjutnya, masalah kualitas material. Material yang digunakan tidak sesuai spesifikasi, material cacat, ataupun kualitas material menurun seiring waktu, yang berdampak pada kerusakan struktur, mengurangi umur pakai bangunan, dan meningkatkan biaya perawatan. 2. Risiko manajemen proyek. Risiko dalam proyek dapat dikategorikan berdasarkan berbagai faktor, seperti sumber risiko, dampak, ataupun tahapan proyek seperti buruknya alokasi waktu, dan sumber daya kualitas rencana proyek yang tidak memadai. Contohnya dari risiko sumber daya, yakni kekurangan tenaga kerja sehingga sulit mencari tenaga kerja dengan keahlian yang dibutuhkan. Pergantian personil, sehingga kinerja proyek terganggu akibat pergantian personil. Keterbatasan anggaran, sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi. Ketiga, risiko organisasi. Risiko organisasi merujuk pada potensi masalah yang dapat muncul dari struktur, budaya, ataupun kebijakan organisasi yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Risiko ini bisa berasal dari faktor
internal maupun eksternal, yang berkaitan dengan organisasi tempat proyek dilaksanakan. Contohnya, komunikasi yang buruk. Ketidakjelasan dalam komunikasi antara tim proyek dan pihak terkait dapat menyebabkan kesalahpahaman yang mengarah pada keterlambatan hasil yang tidak sesuai harapan. Contoh selanjutnya, budaya organisasi yang tidak mendukung. Budaya yang menolak perubahan dapat menghambat adopsi teknologi ataupun proses yang diperlukan untuk proyek.